Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ralensi Dulestari, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Bengkulu. Yang saya hormati Bapak Faisal Hadi STMT selaku pembimbing kerja praktek saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil kerja praktek saya. Krakatau Steel merupakan industri pengolahan baja terbesar di Indonesia yang dinaungi oleh BUMN. Nah, PT Krakatau Steel ini terletak di Jalan Industri Nomor 5, Cilegon, Provinsi Banten. Di PT Krakatau Steel terdapat 4 pabrik, yaitu yang pertama, pabrik besi spons, pabrik peleburan, pabrik slab baja, dan pabrik baja bilet. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat sekarang ini berkembang dengan pesat. Nah, PT Krakatau Steel dianggap mampu dalam pengaplikasiannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan sistem kontrol otomatis dengan menggunakan PLC Siemens S7400 pada unit reheating furnace. Dari latar belakang tersebut, maka saya mengangkat judul Aplikasi Loop System Control Flow di Reheating Furnace Divisi Hot Strip Mill PT Krakatau Steel. Adapun tujuannya adalah mengetahui sistem pengoperasian reheating furnace di HSM dan mengetahui prinsip kerja sensor orifice serta menganalisis hasil pengukuran aliran fluida pada reheating furnace. Adapun batasan masalahnya hanya membahas secara umum reheating furnace dan tidak membahas secara detail komponen penyusun reheating furnace dan tidak membahas sistem PLC. Berikut adalah alur produksi di hot strip mill. Pertama, slab baja yang dari SSP masuk ke hot strip mill untuk dipanaskan kembali di reheating furnace dengan suhu 1250 derajat Celcius. Kemudian masuk ke sizing press untuk diukur sesuai dengan permintaan customer dan kemudian masuk ke roughing mill, kemudian finishing mill, lalu laminar cooling, lalu down coiler dan hot roll coil. Dan ini adalah tampilan HMI reheating furnace. Di reheating furnace sendiri terdapat 9 zona dan saya membahas pada zona 1. Berikut ini adalah diagram blok pengukuran aliran fluida. Aliran fluida diukur dengan menggunakan sensor orifice. Keluaran sensor orifice kemudian dikuatkan menggunakan komparator sebelum dikontrol menggunakan PLC Siemens S7400. Kemudian HMI akan menampilkan hasil keluaran dari PLC Siemens S7400. Sensor orifice adalah salah satu komponen dari perangkat primer yang mengukur aliran dengan menggunakan prinsip mengubah kecepatan aliran. Karena dari sensor orifice masih berupa milibar, maka diperlukan differential pressure transmitter untuk menjadi miliampere. Differential pressure transmitter yang prinsip kerjanya adalah menggunakan perbandingan tekanan, yaitu dengan tekanan rendah dan tekanan tinggi. Dan ini adalah tampilan HMI zona 1 yang dapat kita lihat pada natural gas itu yang diukur dari rank 0 sampai 3500 Newton meter kubik per hour. Untuk menghitung ketelitian dari sensor, maka kita butuhkan formula, yaitu aliran fluida sama dengan 4 ditambah A dikali 16 mA. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya dapat kita lihat pada tabel, yaitu data perbandingan tekanan hitung terhadap tekanan ukur. Maka pada saat kondisi 0 aliran ukur yaitu pada linear 4 mA, pada square root 4 mA, pada kondisi 50% aliran ukur linearnya sebesar 12,02 mA dan aliran ukur square root sebesar 11,9 mA, dan pada saat kondisi 100% aliran ukur pada linear itu 20 mA dan pada square root 20,04. Untuk melihat atau menghitung ketelitian dari sensor, kita butuhkan formula untuk perhitungan error. Dapat kita lihat error sama dengan nilai sebenarnya dikurang nilai ukur dibagi dengan nilai sebenarnya dikalikan dengan 100%. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka didapatkan data hasil perhitungan error dapat kita amati atau analisa di tabel. Pada saat masukkan 0%, error yang pada masukkan linear itu 0, dan error pada masukan square root itu adalah 0%, dan pada saat kondisi 50%, error yang pada masukan linear sebesar 0,33%, dan error pada masukan square root adalah 0,83%.
dan pada saat kondisi 100%, maka error yang didapatkan pada masukan linear adalah 0%, dan error yang didapatkan pada masukan square root adalah 0,2%. Dari data tersebut, dapat kita lihat bahwa error yang tertinggi pada masukan 25%, pada linear 0,875%, yang menandakan hal ini melewati dari batas toleransi error sensor orifice, yaitu yang lebih kurang dari 0,25%. Namun, pada pengamatan di lapangan, hasil error ini masih dapat ditolerir sehingga sistem dapat bekerja dengan baik. Dari penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja reheating furnace ketika natural gas dan oksigen tercampur, maka akan menimbulkan api pada reheating furnace sehingga terjadi pembakaran kembali di reheating furnace. Kemudian berdasarkan analisis nilai aliran fluida, gas yang terukur pada reheating furnace flow yang terukur berkisar antara range 4-20 mA dari kemampuan kerja sensor orifice, dan tekanan akan berbanding lurus dengan aliran pada sensor orifice. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan saya selama kerja praktek di PT Krakatau Steel. Yang pertama yaitu mengukur masukan injektor, kemudian pengamatan pemasangan kamera di laminar cooling, mengamati damper, kemudian mengamati ruangan -3 di bawah tanah. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.